Swastiastu, perkenalkan, nama saya Ideu Gede Satya Mahardika. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha pada bidang Teknik Komputer dan Informatika. Berikut merupakan video pembelajaran yang setelah saya buat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ketua kelas, silakan pimpin salam dan doa dulu ya. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk dulu ya. Apa kabar anak-anak? Sebelumnya ada yang tidak hadir ya? Ada. Apa absen dulu ya? Pertama, Yoga. Ika. Sakit. Rama. Satria. Sadewa. Widi, Dendi, Dinda, Kania, Natalia, Yuniari, Laksmi, nggak sekolah, Widya, Mas Yuni, Yunita, Prananditya. Nah, semuanya sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi evaluasi desain dan evaluasi desain berbasis bitmap dan vektor ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, perlu anak-anak perhatikan untuk kesehatan dan keselamatan kerja kita di lab. Ya, posisi duduknya, kemudian kita berurusan dengan alat-alat elektronik, ya, tolong dijaga ya. Oke. Nah, sebelumnya anak-anak kan sudah pernah membuat desain kan ya, desain berbasis vektor maupun desain berbasis bitmap. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menggabungkan kedua desain tersebut, kemudian sekaligus kita akan melakukan evaluasi terhadap desain bitmap dan desain yang berbasis vektor. Nah, sebelumnya Pak ingin tanya dulu. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa melihat sebuah desain itu dia terlihat baik, terlihat bagus. Nah, kira-kira dari segi apa saja kita bisa melihat bahwa desain itu bagus ya? Bisa. Oke, Widi boleh. Saya melihat dari pengisian warna dan penempatan objek dan juga dari penyampaian informasi. Oke, jadi dari apa tadi? Dari pengisian warna, kemudian penyampaian informasi ya, tulisan ya. Dan peletakan objek. Oke, berikan aplaus deh dulu ya untuk Widya. Oke, secara umum benar ya yang dikatakan tadi ya. Mungkin dari kemarin kan sudah banyak presentasi, kita sudah juga banyak melakukan komentar ya terhadap hasil kerja dari teman, dari diri sendiri, dan Pak juga dapat mengomentari. Nah, dari sana bisa kita ambil. Oke. Nah, selanjutnya dari kompetensi dasar yang akan kita capai itu adalah dari pengetahuannya itu adalah mengevaluasi desain berbasis bitmap dan vektor, kemudian membuat review desain berbasis bitmap dan vektor ya untuk keterampilannya. Oke, untuk tujuannya sendiri bisa dilihat dulu. Yang pertama itu adalah untuk menganalisis desain berbasis bitmap dan vektor. Kemudian yang kedua menilai desain berbasis bitmap dan vektor. Yang ketiga menggabungkan desain berbasis bitmap dan vektor. Yang keempat adalah membuat review desain berbasis bitmap dan vektor ya. Nanti melalui praktikum. Oke, metodenya bisa diperhatikan juga. Nanti kita akan melakukan diskusi ya, kemudian adakan demonstrasi juga, kemudian seperti biasa ada penugasan nanti.
Oke, di sini untuk penilaiannya sendiri, nanti ada penilaian pengetahuan, itu ada dari nilai tugas, ditambahkan dengan nilai ulangan ya. Nanti kemudian dari keterampilannya adalah penilaian project. Oke, itu ya. Oke. Nah, mungkin beberapa sudah ada yang paham ya. Nah, tapi Pak ingin memastikan dulu kemampuan awal kalian. Silahkan dikerjakan untuk pretest ya. Pretest dari evaluasi desain. Silahkan dibuka HP-nya atau di komputernya, silahkan dikerjakan dulu ya. Mungkin barang 5 menit lah. Oke, sudah selesai ya semuanya? Sudah ya. Oke, semoga itu bisa menjadi pengetahuan awal ya dulu ya untuk kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Oke, Pak lanjutkan ya. Oke, nah di sana kira-kira gambar apa ini? Apa? Name? Oke, name tag atau ID card ya, yang biasa kita pakai pas jadi panitia itu kan ya. Oke, nah ini adalah name tag untuk HUT sesi ya, HUT sekolah, HUT sesri ya. Nah, bisa kalian perhatikan pada desain berikut. Nah, kira-kira ada nggak yang mau memberikan pendapat tentang desain ini? Kemudian kira-kira dari gambarnya ini apa yang bisa dievaluasi atau dinilai lah istilahnya. Mungkin jangan? Ya, boleh. Sadewa, silakan. Tulisan sesrinya kurang jelas karena warnanya. Posisi fotonya sepertinya kurang seimbang dan tulisan namanya juga kurang jelas. Oke, itu ya. Boleh, bisa. Berikan aplaus deh dulu ya. Oke, ada yang lain nggak yang mau menyampaikan lagi? Kira-kira gambarnya itu? Oke, kalau tulisannya yang kurang jelas itu karena apanya? Karena Oke, karena warnanya ya. Oke. Nah, mungkin untuk lebih paham lagi dengan cara mengevaluasi sekaligus dengan memperhatikan dari prinsip desainnya. Ya, itu ada keseimbangan, ada penekanan, ada ritme, ada harmoni, unity dan lain-lain. Nanti silakan dibaca dulu ya bahan ajarnya mungkin 5 menit. Silakan dibuka ya pada folder pertemuan 9 itu ada file bahan ajar. Silakan dibaca dulu mungkin 5 menit. Jadi apa saja sih aspeknya harus dinilai, kemudian fungsi kita melakukan evaluasi itu apa sih?
Oke, sudah ya untuk membacanya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kita beranjak ke pertanyaan ya. Nah, sebelum kita jawab ini, saya mau menanyakan dulu untuk setelah membaca kan ya, anak-anak sudah punya pengetahuan baru atau mungkin Pak akan memberikan pertanyaan dulu. Nah, setelah membaca kira-kira apa aspek-aspek yang bisa dinilai dalam sebuah desain tersebut? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Oke, boleh Dinda, silakan. Aspek yang bisa dinilai yaitu layout, warna, dan tipografi. Oke, itu ada layout ya atau tampilan visual, kemudian ada warna, kemudian ada juga tipografi atau tulisan. Oke, berikan aplaus dulu ya. Oke, nah ini untuk permasalahan kita hari ini itu adalah bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap suatu desain, kemudian aspek apa saja tadi sudah disampaikan ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan hasil dari evaluasi kita untuk memperbaiki sebuah desain atau desain kita sendiri. Lebih tepatnya ketika kita membuat desain, kita pun bisa mengevaluasi sendiri desain kita ataupun desain orang lain. Oke, ini ya tadi sudah disampaikan aspek desain perlu dievaluasi, layout, kemudian skema warna, tipografi. Oke, itu ya untuk fontnya itu juga harus mudah dibaca. Nah karena tadi kita kan pakai yang name tag ya. Nah name tag itu kan harus jelas nama kita, kemudian kita jabatannya apa atau posisi kita apa dalam panitia itu. Oke. Nah, ini ya sekarang sebelum ke tugas Pak lakukan demonstrasi dulu sedikit. Oke. Oke, desain. Dari sini ya tadi ya. Oke. Nah, untuk warna ya, nah tadi kan, nah ini yang perlu diubah kan warnanya. Ya, nanti kita mulai dulu dari warna, dari pewarnaan. Nah, kemudian baru dari layoutnya. Nah, untuk layout kita harus mengacu pada prinsip desain ya. Prinsip desain di sini ada desain keseimbangan asimetris, penekanan dan lain-lain. Nah, bisa kita coba satu-satu misalnya keseimbangan simetris. Nah, kita bisa coba letakkan dia di tengah seperti ini. Nah, apakah dia lebih jelas atau lebih bagus? Nah, mungkin kita bisa pakai ini. Nah, untuk keseimbangannya. Untuk font mungkin dari jenis font. Nah, misalnya harus jelas warna dan lain-lain. Ya, itu bisa dicari lagi sendiri. Oke, itu untuk Pak lanjutkan dulu. Oke, itu ya untuk demonstrasinya atau prakteknya. Kemudian Pak lanjutkan untuk tugas kelompok ya. Nah, silakan anak-anak bagi atau buat kelompok anggotanya itu 3-4 orang ya. Silakan mungkin satu dari ini jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Silakan dibuka untuk LKPD. Nanti dibagi tugasnya, siapa yang mengerjakan desain, mungkin siapa yang mengerjakan analisis. Nah, seharusnya analisis dulu ya. Bagi tugas analisisnya dulu, nanti baru dari hasil analisisnya baru kasih temannya yang ngedesain. Oke, perlu diperhatikan untuk letter case-nya atau besar kecilnya huruf juga diperhatikan. Apakah dia harusnya huruf besar, apakah dia harusnya fontnya tebal, nah dan lain-lain. Itu semua perlu diperhatikan. Dan ingat ditulis komentarnya, apa yang harus diperbaiki.
Apa? Dua gambar bitmap, ya, dua gambar vektor. Kan udah ada di sana, dua gambar bitmap, dua gambar vektor. Ini ada komentarnya. Terus ada uninya kabar juga. Jangan nih kamu soalnya. Warnanya itu hilang Oke, sepertinya udah banyak yang coba membuat ya. Nah, tapi sebenarnya kalian harusnya evaluasi dulu, baru dibenerin. Tapi kalau mau dicoba-coba dulu, pada saya nggak masalah sih. Oke, boleh bertanya ya. Sekarang Pak kasih kesempatan nanya dulu. Ya, silakan Widya. Tadi mau nanya apa? Apa saja nih yang perlu dievaluasi soal mimteknya? Oke, nah itu kan udah ada sebenarnya ya dari kriterianya. Itu udah ada dari layoutnya, kemudian udah dari warnanya, dari tipografinya. Nah, misalnya contohnya dari layoutnya ya. Nah, misalnya gambar atau foto ini kurang seimbang, boleh seimbang yang simetris misalnya, balance simetris, nah gitu. Sama gambar yang di bawahnya juga. Kemudian kalau ada mungkin fontnya misalnya ya, font itu kan ada font yang kurang terbaca, kurang bagus. Nah, font ini kalau dilihat dari jauh kurang terbaca gitu misalnya. Jadi bisa dikritik langsung pada pengaplikasiannya di lapangan atau dari desainnya langsung. Pak, kan kita sekarang mau ubah ini, kita boleh nggak nambahin bentuk dan mengurangi gitu loh? Oke, untuk menambahkan boleh ya, tapi untuk mengurangi, Pak rasa nanti biar tidak terlalu berubah dia, biarin aja yang udah ada. Tinggal diganti warnanya aja. Oke, silakan dikerjakan. Silakan tambahkan kalau mau tambahkan efek. Kemarin kan sudah belajar efek. Silakan ditambahkan juga boleh. Ya. Di evaluasi ini gimana Pak? Buat evaluasi gimana Pak? Nanti udah dievaluasi. Misalnya kalau udah. Coba tulis dulu. Ini lagi di Udah diisi. Oke. Nah, kok satu aja pasti ada lagi kan? Kalau nggak ada, seimbang. Lagi ada nggak? gambarnya ini kurang gitu. Misalnya, baca lagi gini, desain. Misalnya, warna kurang menyatu. Istilahnya ada warna yang berbeda, tidak senada dia. Atau kontras. Jadi dia tuh tidak nyambung warnanya. Nah, itu juga bisa disebut unity bisa. Atau dari warnanya, misalnya dia ini kan kontras, dia terlalu jauh warnanya, nggak senada, bisa diubah warnanya. Nah, ini bisa kan bagusnya. Nah, ini senada. Oke, bisa dicari-cari dulu lagi dikit. Mungkin dua kesalahan. Satu gambar aja. Kenapa? Dua gambar dikasih apa satu gambar? Maksudnya? Hasilnya. Hasilnya satu gambar aja. Ingat sama ukuran BEM masa. Udah sesuai itu, udah sesuai. Oke, namanya mana? Oh, belum diisi. Buat gitu kan nggak kelihatan. Hah? Dua, satu aja. Kok dua? Apa dua? Satu aja, nanti kan langsung diekspor, langsung dimasukin ke sana. Skema warnanya. Skema warna, Berarti dari semuanya. ya semuanya yang mana aja boleh di. Jangan boleh secara berkelompok ya duduknya.
kira-kira apa? Foto sebaliknya diletakkan di tengah-tengah. Seimbang. Rasa itu. Garudanya juga. Agar Garuda diletakkan di tengah. Warnanya, sesinya. Oke, bisa. Itu hasilnya. Sana. Belum Oke. belum Pak, masih evaluasi. Oke, temannya tadi ada yang pakai yang balance tapi yang asimetris. Jadi ada yang balance, ada yang Garudanya di samping. Tapi di sini harus ditambahkan objek lagi. Biar seimbang Garudanya sama objek lagi. Nah, itu Kalau misalnya nggak asimetris. biar kalau misalnya tidak yang balance simetris, bisa yang balance asimetris. Iya. Nanti kan coba. Coba. Warna tulisan tolong tidak lewat jelas. Oke, bisa. Oke, langsung cari juga solusinya ya sekalian ya. Ini Pak, misalnya Pada desain. tag di atas karena foto wajah dan nanti turun Garuda tersebut Mm-mm. di tengah-tengah kurang seimbang gitu. Ya, Aku menggunakan keseimbangan ini. Gitu. Ya, Oh, langsung boleh. sih gitu. oh boleh kurang ya gitu aja. Pada desain langsung aja gambar burung gitu, gambar foto gitu. Gambar bulan foto Tersebut Heeh. kurang seimbang gitu. Bilang, Paknya tuh singkatin. oh, Singkatin jawabannya. foto wajah dan burung gitu Ah, boleh. Tapi kan kalau di atasnya udah dibahas, bawahnya jangan dibahas. Di atas ini gambar foto. Lebih ke fontnya. Font, kemudian letter case-nya. Letter case-nya itu kayak huruf besar, huruf kecil. Kemudian tebalnya. Kemudian fontnya apa, itu yang lebih. Iya, jelas apa enggak. Besar nggak dia. Gitu loh. Kurang. Kalau pewarnaan font itu berarti nggak Seimbang. Oh, nggak usah karena udah dibahas di atas kan. Nah, seimbang. di skema warna. Heeh. Habis itu seharusnya misalkan ini itu Keseimbangan. Simetris. kurang seimbang dan simetris gitu Pak. Enggak. Seimbang. Kurang seimbang. Seimbang, koma. Gunakan gitu. Yang mana aku pakai keseimbangan? Oke, ini jangan enak ini. Ini nabrak nih. Belum Pak, belum. Oh, belum. Oh, belum ya. Belakangannya dulu biar bisa numpang atas satu. Bukan lagi warna dark. Ya warna apa sih makanya anjir. Aku baca apa enggak itu. Ini hati. Udah benar, udah gini. Emang mau gini tulisannya? Ya, Pak. Oh, ya udah. Kalau ini mau gini berarti depannya juga gini gitu nah. Seimbang. Nah, gitu. Itu mempengaruhi soalnya. Nah, kalau semua gitu, bawahnya harus gitu juga. Kalau atasnya besar semua gitu nah. Akan ada ketimpangan kalau berubah-berubah. Oke, tampilan dari desain kurang rapi. Nah, kok gitu? dari ada apa? Dia kurang rapi dari segi penataan lah atau peletakan objek-objek pada desain itu kan kurang rapi dari Ya, langsung aja sasar ke gininya. Sasar ke objek yang dimaksud. Nanti biar pas benerinnya sesuai gitu loh. Misalnya fotonya kurang tengah. Ya, itu boleh. Tuh. Oh, ini. Ini nggak bisa dinaikin lagi dikit? Nggak gininya, burungnya. Ketutupan jadi. Susah ya naruhnya ya. Boleh di sini kan tadi udah di sini. Ya udah. Nah, untuk buat dia seimbang lagi kan ya. Ini bisa jangan dipotong lagi. Pindahin aja dikit. Nah, di sini tambahin objek lagi. Nanti dia mau udah seimbang. peletakan itu betul foto gimana ini foto orang gitu. Buat ya foto orang.
Oke, kenapa? JPG apa PNG? Boleh aja JPG aja, biar lebih ringan. Kan tidak ada yang transparan. Oke, silakan di ekspor ya. Di ekspor, taruh di kolom hasil ya. Nah, ini sangat tugasnya sangat sederhana sekali ya. Untuk hanya menilai daripada sebuah desain. Oh, itu bagus warnanya. Itu di E dah X dah X di E ya. Bawa ke pelajar ya. Oke, yang udah silakan dikumpul dulu ya. Silakan di save. Silakan dikumpul ya. Perempuan semuanya. Nih, Penugasan kelompok 4 virus everywhere. Paling bawah Pak, paling bawah. Nih. Ya. Oke, sudah semua ngumpul ya. Nah, sekarang saatnya untuk melaksanakan presentasi ya. Nah, mungkin presentasinya singkat aja nanti. Pak, persilakan dulu ya, kelompok siapa yang mau maju? Karangan? Oke, boleh, kelompok 2, silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 mana nih? Silakan maju. Scroll. Kelompok lain silakan bertanya ya atau memberikan masukan. Baik, selamat siang teman-teman. Siap. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil LKPD dari kami. Kegiatan pertama kami mengevaluasi gambar name tag yang sudah diberikan bapaknya.
nggak terlalu polos kayak gitu kelihatan. Nah mungkin coba tolong di scroll ke bawah. Nah itu ada di SMSR-nya itu kan bagian dari gambar Garudanya. Nah itu menurut saya itu agak mengganggu gitu loh sedikit, jadi kayak agak ada nyatu gitu. Mungkin bisa dikecilin biar diatur biar nggak kelihatan empuk. Ada yang lain? Dah, yang lain gimana? Ada tambahan? Mungkin yang dari yang kalian buat mungkin? Yang ada yang berbeda sedikit dengan temannya? Pak Guru, apakah ada saran atau komentar? Oke dari Pak ya. Ya. Tadi mungkin nyambung yang tadi ya, udah benar ya dikatakan untuk SMSR-nya itu ya agak jadi rancu jadinya. Kemudian untuk tulisan panitia HUT-nya mungkin bisa dibesarkan lagi dikit ya, dan warnanya masih agak sama dengan background. Ya, tapi sudah lebih terlihat daripada yang sebelumnya, tapi masih bisa dimaksimalkan lagi. Mungkin itu aja. Mungkin ditutup aja kalau sudah. Ya. Terima kasih atas saran dan kritik dari teman-teman dan Bapak Guru. Kami tutup presentasi kami dengan para Mesanti. Om Santi. Oke, silakan duduk ya, berikan applause. Ya, Maria. Oke, silakan duduk dulu. Oke, dari presentasinya sudah sangat bagus ya. Sudah sangat lengkap. Kemudian sudah juga mengaplikasikan apa yang sudah dievaluasi. Ya. Jadi setelah dievaluasi pun ternyata masih ada ya evaluasi ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari evaluasinya ini adalah sebagai bahan pertimbangan sebenarnya untuk selanjutnya nanti apakah akan diperbaiki ataukah rubah lagi. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan. Sekaligus mencari kelebihan dan kekurangan daripada desain itu. Oke ya. Oke, udah itu untuk presentasinya. Kemudian oke. Nah, sekarang kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira ada nggak anak yang mau menyampaikan kesimpulan apa sih pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran, silakan. Oke, boleh. Silakan Yuni. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah yang pertama yaitu evaluasi desain meliputi aspek layout, warna, dan tipografi. Nah, yang selanjutnya yaitu evaluasi desain dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam desain yang sudah dibuat. Oke, bagus ya, berikan applause. Oke, sudah lengkap ya tadi ya, sudah bisa menyampaikan kesimpulan. Itu ada menilai dari ketiganya itu ya, dari layout, dari warna, dari tipografi. Nah, oke, nah setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kembali kita akan melaksanakan post test ya, atau ulangan lagi. Silakan dibuka untuk linknya berikut. Oke, sudah ya untuk post testnya. Sebelumnya ada yang betul semua enggak? Karangan? Oke, lumayan ya. Oke, silakan beri applause dulu ya untuk kita semua. Oke, untuk yang lainnya, Pak Arab juga nilainya udah bagus ya. Ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan refleksi ya. Silakan dibuka link untuk melaksanakan refleksi. Oke, sambil mengisi ya,
sambil mengisi. Apakah ada anak yang mau menyampaikan untuk refleksi kita hari ini? Kira-kira apa yang disukai, kemudian apa yang masih belum dikuasai? Siapa yang mau? Oke, boleh Kania, silakan. Yang saya kuasai setelah pembelajaran ini yaitu mengevaluasi desain dari segi aspek warna, layout, dan tipografinya. Kemudian? Yang belum saya kuasai yaitu menilai penggunaan prinsip desain yang tepat, dan yang membingungkan yaitu penerapan prinsip movement pada sebuah desain. Oke, movement ya. Berikan aplaus dulu ya untuk Kania. Oke, jadi yang masih dibingungkan bagaimana movement ya, atau menggambarkan bahwa desain itu seakan-akan bergerak dia, seakan-akan desain itu hidup. Itu yang penting juga. Oke, sepertinya udah ya untuk mengisi refleksinya. Bagi yang belum, nanti di rumah bisa dilanjutkan untuk refleksinya. Nah, kemudian Pak sampaikan dulu untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti materinya itu adalah tentang fotografi ya, untuk minta pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini Pak bisa simpulkan kita sudah mampu untuk melaksanakan evaluasi ya, evaluasi terhadap desain baik vektor dan bitmap. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum ditutup? Sudah ya, cukup ya. Ya, mungkin dirapikan ya, untuk mungkin di shutdown, kemudian selalu diperhatikan untuk komputernya dibersih, tempat duduknya dirapikan, nanti komputernya di shutdown. Nah, mungkin ketua kelas bisa pimpin ya, salam dan doa untuk menutup. Ada asana. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan ya, kembali ke kelas. Selamat siang ya.